Shalom, Jemaat GSKI Betani yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam acara Masih Ada Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik semua ya, dipelihara oleh Tuhan. Memang sampai hari ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 yang kita juga nggak tahu kapan selesainya. Atau mungkin hari-hari ini juga kita merasakan dampak yang jauh lebih besar lagi daripada tahun lalu ya. Tetapi biarlah kebenaran firman hari ini boleh memberikan kita ketenangan untuk menghadapi hari-hari ini ya. Memang inilah realita kehidupan kita. Banyak hal yang terjadi yang kita alami dalam hidup ini seringkali tidak seperti apa yang kita inginkan dan harapkan ya. Dan hari ini mungkin ada di antara kita yang lagi mendengar dan mengalami masalah dalam keuangan. Mungkin ada juga yang mengalami masalah dalam kesehatan. Atau mungkin ada konflik dalam keluarga dan sebagainya. Mungkin hari-hari ini juga ada yang kesulitan untuk mencari pekerjaan atau kehilangan pekerjaan. Dan semua hal-hal ini, masalah persoalan yang kita hadapi, selalu membuat kita ini di dalam keadaan ya mungkin takut, khawatir, cemas. Juga menjadikan kita ini tertekan, bahkan banyak juga yang kecewa, marah, dan sebagainya ya. Nah, apa sih yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi semacam ini? Mari saya ajak kita mendengarkan firman Tuhan ya. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang kita baca ya, ini mengatakan kepada kita bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun situasi yang kita hadapi, jangan biarkan hal-hal tersebut menjadikan kita hidup di dalam tekanan atau menjadi beban di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan ajarkan kepada kita, tetapi serahkan semuanya ini kepada Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris yang sederhana, dikatakan demikian. Do not let anything cause you trouble inside yourself. Instead, tell everything to God. Sampaikan semuanya kepada Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagian yang pertama adalah untuk berdoa. Ya, berdoa. Tuhan mau kita ini datang kepada Dia. Ya. Firman Tuhan di dalam Injil Matius mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Yesus. Dia mau kita ini datang kepada Tuhan, kepada Dia, untuk menyampaikan setiap permohonan kita, setiap masalah kita, pergumulan kita, perasaan kita. Dia mau kita mencurahkan seluruh isi hati kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, pergumulan kita, semuanya. Bahkan mungkin kekecewaan dan kemarahan kita. Saya percaya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu segalanya. Dia mengerti apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita hadapi hari-hari ini. Dia tahu juga kebutuhan kita. Dia tahu semua, bahkan sebelum kita mengatakan kepada Tuhan, Dia sudah tahu dan mengerti. Di dalam pengajaran tentang doa, Yesus mengatakan demikian yang dicatat di dalam Matius. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tapi meskipun demikian, meskipun Tuhan sudah tahu, Dia tetap memberikan dirinya untuk mendengar setiap apa yang ingin kita sampaikan kepada Dia. Karena Tuhan punya alasan. Karena Dia mau kita ini hidup mempercayai Dia. Kita hidup mengandalkan Dia. Kalau kita punya sesuatu masalah dalam hidup kita dan kita mau mencari pertolongan kepada seseorang, kita tentunya datang kepada orang yang kita anggap mampu untuk menolong kita. Dan ketika kita ingin mengutarakan sesuatu, ya, kita pasti datang
perasaan kita, apa yang ada dalam hati kita, kita pasti datang kepada orang yang bisa kita percayai. Dan Tuhan mau dia menjadi pribadi yang kita percayai, yang kita andalkan di dalam kehidupan ini. Di dalam kitab Mazmur 142, Daud menulis demikian, suatu doa, 142 ayat 2, Mazmur. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Daud ini seorang yang luar biasa. Sepanjang hidupnya, sepanjang umur hidupnya, dia mempercayai Tuhan. Itu sebabnya setiap kali dia selalu datang kepada Tuhan, mencurahkan seluruh isi hatinya. Ketika dia membutuhkan pertolongan, dia datang kepada Tuhan. Ketika dia dalam kesesakan, dia datang kepada Tuhan. Ketika dia dalam tekanan, dia datang kepada Tuhan. Ketika dia kecewa, dia marah, dia takut, dia datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang dia percayai dan dia andalkan. Tuhan mau kita datang kepadanya. Karena Tuhan rindu kita ini mengenal hati Tuhan. Mengerti hati Tuhan. Iya, mengerti perasaannya, kasihnya. Tuhan rindu supaya kita ini menjadikan dia pribadi yang paling dekat dengan kita. Dia mau kita mengerti bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Selalu peduli atas hidup kita. Dan dia juga ingin supaya kita bisa merasakan apa yang ada di dalam hatinya. Karena dia adalah Allah yang turut merasakan apa yang kita alami di dalam kehidupan ini. Kita tentu ingat sebuah kisah yang sangat terkenal, yaitu bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati itu. Ketika Yesus datang ke rumah saudaranya, yaitu Maria dan Marta, kita tahu kisah ini begitu terkenal. Maria yang begitu sedihnya ditinggal saudaranya ini. Dia datang bersujud di hadapan Tuhan. Dan dia menangis karena kesedihannya. Dan kalau kita membaca kisah itu, apa yang dilakukan Yesus? Ketika Yesus melihat Maria menangis, maka dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Ini adalah contoh bagaimana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti apa yang kita rasakan dalam hidup ini. Dia mengerti apa kesedihan kita, kekecewaan kita, masalah kita. Dia tahu, dia merasakan dan turut merasakan. Dia merasakan kesakitan kita. Dia tahu. Dan ketika dia merasakan ini, dia rindu supaya apa? Supaya Maria tahu. Supaya kita mengerti bagaimana perasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kisah itu, bukan hanya Maria, orang-orang yang di sekitarnya pun tahu bagaimana Tuhan mengasihinya. Dikatakan ketika Yesus menangis, kata orang-orang Yahudi itu, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Dia rindu setiap kita untuk benar-benar mengalami kasihnya. Tetapi dia juga punya rencana yang indah kadang-kadang. Dan seringkali yang terjadi, dia izinkan sesuatu yang bagi kita buruk terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya rencana. Itu sebabnya di dalam bagian yang kedua dalam tulisan Paulus. Paulus berkata bukan hanya untuk kita ini sikap apa yang harus kita lakukan untuk berdoa saja. Tetapi Paulus juga mengajarkan kepada kita untuk bersyukur. Di dalam Filipi 4 ayat 6 saya bacakan sekali lagi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu ini kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itulah kerinduan hati Tuhan kita. Tuhan mau kita selalu bersyukur kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan mau kita hanya mempercayai Dia. Tetapi Tuhan mau kita ini mempercayakan hidup kita kepadanya. Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita, berserah total kepada Tuhan. Dengan bersyukur Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apapun yang kita hadapi, bagaimanapun situasi keadaan kita saat ini, baik ataupun buruk, susah ataupun senang hari ini, kita tahu bahwa
Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Artinya kita mengakui bahwa rencana Tuhan pasti dan selalu yang terbaik bagi kita. Masa depan kita aman di dalam tangan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Memang tidak mudah untuk bersyukur ketika keadaan tidak baik. Tetapi inilah yang diinginkan Tuhan. Dalam tulisan yang lain, dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Paulus menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya ajak kita belajar untuk kita berserah kepada Tuhan. Biarlah setiap hari kita datang kepada Tuhan dan berkata, ajar aku untuk bersyukur selalu. Dan itulah yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Setiap hari saya selalu datang kepada Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, ajar aku untuk bersyukur kepadamu Tuhan. Ketika kita mengalami berkat Tuhan, ketika kita keadaan baik, kita harus selalu ingat itu karena Tuhan. Tetapi kalaupun kita tidak mengalami hal-hal yang baik, yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita, selalu ada alasan untuk bersyukur. Ketika kita memandang salib Kristus, ketika kita tahu Yesus tergantung di atas kayu salib, pengorbanan yang begitu mulia dan besar bagi kita semua, terlalu berharga, terlalu bernilai, terlalu besar bagi kita, pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Dia sudah lakukan itu semua. Tidak ada alasan sedikit pun untuk merancangkan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan hari ini saya percaya, ketika kita mau datang kepada Dia dalam doa, ketika kita selalu bersyukur kepadanya, maka kita akan mengalami penyertaan, kasih Tuhan yang menguatkan, menghibur kita, yang memberikan semangat dan pengharapan ketika kita datang kepada Dia dengan nyata di dalam kehidupan ini. Dan biarlah seperti yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.